Pemirsa, Polda Metro Jaya meringkus 5 pelaku begal seorang personel BRIMOB berpangkat Aibda yang terjadi di kawasan Jati Sampurna, Kota Bekasi pada Selasa kemarin. Akibat aksi pembegalan tersebut, personil BRIMOB Aibda ES yang menjadi korban mengalami luka bacok di bagian punggung dan kehilangan sepeda motornya. Seorang anggota BRIMOB yang hendak pulang dinas dibegal oleh sekelompok pemuda di Jalan Raya Kranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi pada Selasa dini hari kemarin. Para pemuda yang berjumlah 3 orang ini awalnya menunggu korban di lokasi yang sepi lalu memepet sepeda motor korban. Setelah dipepet, pelaku membacok korban di bagian punggung hingga akhirnya membawa kabur sepeda motor polisi berpangkat Aibda tersebut. Nah, usai kejadian tersebut, polisi dengan cepat langsung meringkus para pelaku yang berjumlah 6 orang dan rata-rata berusia 17 tahun. Rencananya sepeda motor hasil aksi begal tersebut akan dijual oleh para pelaku di media sosial seharga 2 hingga 3 juta rupiah. Atas perbuatannya, kelima pelaku dijerat pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan atau curat, dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun penjara. Aksi pembegal ini makin lama makin nekat, tidak peduli dan tidak takut sepertinya dengan aturan walaupun memang sudah banyak dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Untuk bisa membahas hal ini sudah hadir bersama saya kriminolog Pak Thomas Sunario. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, sehat. apa yang kita lihat tadi begitu mengerikan sekali. Pembegal ini nggak akan pernah ada habisnya. Bahkan yang saat ini kita lihat kasusnya adalah anggota polisi BRIMOB yang jadi korban Pak Thomas. Nanti kita akan bahas ini. Kita juga sudah tersambung dengan narasumber lainnya yaitu Kombes Pol Hengki selaku Kapolres Metro Bekasi. Selamat malam Pak Hengki. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Hengki, kami tadi memang sudah sempat mendapatkan sedikit bagaimana kronologi peristiwa tersebut. Tapi mungkin bisa jelaskan kembali Pak, apakah memang pelaku ini sudah mengincar korban atau sebenarnya hanya menunggu siapapun yang lewat jalan tersebut akan dibegal juga? Ya, jadi gini Mbak, kejadian itu tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022 ini kurang lebih jam 2.30 atau jam 3 pagi Mbak. Di mana di TKP di Kranggan, Jati Sampurna, Jati Asih, ketika korban pulang dari kantor jam 2 pagi menuju ke Pondok Gede dan lanjut untuk kembali ke kediaman, ke rumahnya, tepatnya di TKP di Kranggan Jati Sampurna, dia dipepet oleh 1 unit sepeda motor yang dikendarai oleh 3 orang. Di sana dilakukan pembacokan oleh tersangka atau pelaku sehingga menyebabkan korban terjatuh dan motor korban dibawa kabur oleh para tersangka ini, Mbak, atau pelaku. Iya. Mbak Putri. Pak Hengki, para pelaku ini apa memang sudah sering melakukan hal ini dan apakah tempat terjadinya pembegalan tersebut kalau bisa dibilang ini merupakan daerah operasinya, Pak? Kalau dari keterangan tersangka yang ada atau klub yang ada, mereka sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindak pidana ini dari hasil keterangan dan interogasi yang kita lakukan, Mbak. Baik, para pelaku ini kisaran usianya umur berapa, Pak? Untuk dari 5 tersangka yang bisa kita amankan, Mbak Putri, ada 4 orang yang masih di bawah umur atau di bawah dewasa gitu Mbak, di bawah 18 tahun. Ada yang umur 16 tahun, ada yang umur 17 tahun, Mbak Putri. Baik, ternyata masih banyak yang di bawah umur, belum dewasa. Bagaimana kemudian mereka ini saling berkenalan satu sama lain? Nah ini mereka berkenalan satu sama lain masih bertetangga atau masih dekat sekitar di daerah Jati Asih, Mbak. Baik. Kita sudah dapatkan ada beberapa rincian mengenai peristiwa ini dan juga pelaku, Pak Thomas. Kejahatannya saja sudah membuat kita mengelus dada, apalagi ternyata yang melakukannya ini adalah anak di bawah umur, di bawah 18 tahun, Pak Thomas. Ya, nah saya kira fenomena melakukan kejahatan di jalan ya dengan
menggunakan sepeda motor ya, ini suatu fenomena yang relatif baru ya. Karena dulu juga sebelum ada sepeda motor muncul geng-geng ya, itu belum pakai sepeda motor. Kemudian sepeda motor ya, terutama dari Jepang yang bentuknya kecil dan lincah itu banyak diminati, dan muncullah geng-geng motor ya. Umumnya mereka di bawah umur ya, biasanya drop out ya, lalu tidak bekerja ya. Ini jadi di bawah umur ya. Nah, di dalam geng motor sendiri itu ada semacam kebanggaan kultur ya, kalau dia bisa melakukan yang sifatnya keberanian ya, sampai juga melanggar aturan. Nah, ada sekelompok dari geng motor itu yang kemudian tumbuh menjadi carrier ya. Carrier itu dia menjadi memang sudah ingin melakukan kejahatan-kejahatan gitu. Jadi di samping dia mungkin anggota, tapi dia sudah keluar dari situ ya, sampai terjadi seperti yang dikatakan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu faktor tempat ya. Tempat yang sepi ya, ini biasanya juga menimbulkan orang ingin ya, ada semacam naluri berbuat jahat, apalagi kalau memang dari awal dia sudah berminat dan mengintai siapa yang lewat di situ, karena tempat itu relatif aman barangkali menurut mereka, karena tidak ada polisi barangkali, tidak ada penerangan, jauh dari warga ya, kemungkinan saya tidak tahu ya, secara persis ya di lapangannya itu. Baik. Jadi ada dua hal itu sangat menarik. Pak Hengki, tadi sudah disinggung oleh Pak Thomas, ini masalah keberanian. Nanti kita juga akan tanya apakah sebenarnya para korban ini tahu bahwa korbannya ini polisi. Kemudian yang kedua juga adalah masalah situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Apakah memang jalanannya gelap, sepi, tapi nanti mungkin Pak Hengki bisa dijelaskan setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.